Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengerjaan soal di uji stabilitas. Sebagaimana dilihat di soal, saya sambil lihat soalnya. Nah, bahwa yang diketahui itu adalah ada soal di mana dia diketahui ada datanya bukan berupa konsentrasi, tapi lebih berupa nilai absorbansi, di mana berarti seperti apa? Berarti kita harus cari dulu konsentrasinya berapa dari nilai absorbansinya. Nah, cara untuk mencari nilai absorbansi itu adalah dengan seperti ini. Nah, kita lihat di sini absorbansi yang didapat itu yang pertama absorbansi pada panjang gelombang 265 dengan absorbansi awalnya 0,6, berarti itu adalah absorbansi 0 atau A0. Nah, kemudian kita sekarang mencari nih ada data absorbansi ke 8 sampai ke 80, berarti kita harus tahu konsentrasi dari 8 sampai 80. Nah, datanya ada di tabel di slide-nya. Sekarang saya akan lanjut ke sini saja, salah satu contohnya seperti apa caranya. Jadi untuk mencari konsentrasi pada T pada waktu tertentu adalah absorbansi pada waktu T. Misalkan nih, saya di sini mau uji coba ke yang 8 pada T8, berarti saya cari absorbansi pada waktu ke-8 dibagi absorbansi ke-0 ke waktu ke-0. Kemudian dikali konsentrasi awal. Nah, di sini C8 atau CT di mana T-nya itu adalah 8 jam. Caranya 0,5 itu dari mana? Itu adalah dari absorbansi pada jam ke-8. Kemudian dibagi dengan absorbansi ke-0 dikali konsentrasi. Nah, konsentrasi yang didapat di contoh soal tersebut adalah dalam bentuk molar. Jadi bukan dalam bentuk mikrogram per mili. Nah, ini konsentrasi awalnya 0,001 molar. Kemudian kita proses, kita kali, kita bagi, kemudian kita kali, nanti dapat hasilnya 0,000833 molar pada konsentrasi 8 atau pada waktu 8. Berarti begitu seterusnya. Misalkan yang 80 juga sama. Absorbansi pada waktu 80 dibagi absorbansi ke 0 dikali konsentrasi awal. Nanti dapat berapa? Nah, setelah didapat, kemudian kita mulai cari order reaksi. Nah, gini, kalau misalkan sudah diketahui CT-nya, nah kan di soal itu diketahuinya absorbansi. Nah, kalau hanya diketahui absorbansi, berarti kita harus cari dulu CT-nya. Tapi kalau misalkan nih CT-nya sudah diketahui, ya sudah langsung saja kita cari order reaksi. Nah, ini ceritanya kita udah dapat nih konsentrasi T-nya atau konsentrasi pada jam ke-8 sampai ke 80, sudah tahu. Nah, tahap pengerjaannya pertama cari order reaksi dulu. Sama seperti di video yang lalu, bisa menggunakan kalkulator, bisa menggunakan Excel. Yang paling mudah itu adalah dengan metode grafik. Nah, kemudian dicari lagi yang nilai R-nya paling mendekati 1, sama seperti kemarin. Coba deh, kalau udah dapat CT-nya, kita leunkan CT-nya, kemudian 1 per CT. Nanti dicari antara X dengan CT, X dengan leun CT, X dengan 1 per CT. Nanti sudah diplotkan mana yang paling kuadratnya yang paling mendekati 1 kita ambil. Nah, kemudian di soal kan udah dapat nih jawabannya, ada didapat bahwa dia merupakan order 2. Kemudian tentukan order reaksinya. Kalau udah dapat nih order 2, kita lihat regresi linearnya Y sama dengan A plus BX. Nah, dicari B-nya berapa, sama seperti proses yang minggu lalu, bagaimana cara mencari B-nya. Nah, di mana di sini B itu sama dengan K. Tapi kita lihat di sini bahwa nanti di pertanyaan ke bawahnya itu, jadi pada ini data yang ini itu adalah pada 37 derajat Celcius. Terus pertanyaan di bawahnya itu bagaimana kecepatan reaksinya kalau di suhu 25 derajat Celcius. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kondisinya ingin lebih lama dibanding kondisi di 25 derajat Celcius, apa yang harus dilakukan?
gitu. Nah, makanya kita sekarang fokusnya ke poin yang kedua dulu, di mana kita mencari kecepatan reaksi atau konstanta eliminasinya pada waktu 25 derajat Celcius. Nah, udah dapat, ini udah dapat order 2, kemudian K-nya juga udah dapat, kemudian kita tentukan nilai K2. Kita tentukan caranya dengan seperti ini. K1 berarti dengan P1. K1 yang mana? Kita dapat dari order reaksi. P1 yang mana? Sesuai di soal, dia pada 37 derajat Celcius. Kemudian K2 yang mana? K2 kan ditanyakan tuh, belum ada berapa sih kecepatannya, berapa kecepatan degradasinya gitu, belum tahu kita. Kemudian kalau T-nya kita sudah tahu, di situ kan disebutkan bagaimana bagaimana kecepatannya kalau misalkan disimpan pada suhu 25 derajat Celcius. Berarti kan udah dapet T-nya. Nah, P-nya karena masih dalam bentuk Celcius, kita ubah ke dalam Kelvin dengan cara ditambah 273. Tambah 273 derajat. 37 tambah 273 berapa? 25 derajat tambah 273, hasilnya ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke rumus Arrhenius atau persamaan Arrhenius, di mana ada dua caranya, dengan rumus 1 dan rumus 2. Nah, pada Arrhenius itu ada energi aktivasi atau EA dan R. Nah, EA-nya itu masih dalam bentuk kilokalori per mol, kita ubah dulu menjadi kalori per mol. Sebenarnya kan sama saja. Kalau mau kilokalori boleh, tapi lebih baiknya kita ubah dulu aja ke kalori per mol biar lebih sederhana. Kenapa harus kita ubah? Karena di sini R-nya juga dia dalam bentuk kalori derajat per mol. Kalau misalkan kita mau menggunakan kilokalori per mol, berarti yang R-nya juga harus kita ubah menjadi kilokalori derajat gitu. Jadi kita harus sesuaikan, harus samakan antara EA dengan R, itu satuannya harus sama. Nah, setelah itu kita masuk ke contohnya rumus ke-1. Yang membedakan apa sih antara rumus ke-1 dan kedua itu bisa dilihat ya. Rumus 1 ln K1 dibagi ln K2 sama dengan EA per R T1 kurangi T2 bagi T1 bagi T2. Ini perbedaannya, perbedaan rumusnya. Pada dasarnya hasilnya pasti akan sama atau tidak jauh berbeda, bedanya di komanya saja. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan rumus pertama. Saya masukkan ln K1 itu sudah didapat dari persamaan order reaksi ini adalah 26,207 dibagi ln K2, karena kan K2 nya kita belum tahu berapa. Ini ditanyakan K2 nya, kita menanyakan K2 nya berapa. K2 kemudian EA dapat, ini ada, R ada, kemudian T1 310, T2 298. Diproses, dikalikan, dibagi, nanti dapat. Nah, karena ini sama ln 26,207 ini ln K2, jadi kita buat seperti ini. Ln sama dengan 26,207 dibagi K2. Jadi ln-nya kita pisahkan di sini. Nah, udah dapat, kita jumlahkan, hasilnya ln 26,207 dibagi K2 sama dengan 754,91 kali ini, hasilnya adalah ini. Nah, terus ini kan di sini ada ln, sedangkan di sini nggak ada. Nah, caranya kalau ln pindah ruas, itu berarti anti ln. Cara menganti-ln kalau di kalkulator itu diklik shift, kemudian ln, nanti akan ada dalam bentuk kayak gini. Itu dalam bentuk anti-ln. Nah, kita masukkan di kalkulator dengan cara dianti-ln-kan, shift ln, nanti akan ada seperti ini, kemudian kita tulis 0,098, nanti akan dapat berapa. Nah, setelah didapat nih, hasilnya anti-ln dari 0,098 itu adalah 1,1, kemudian kita proses kali silang, nanti dapat K2 nya adalah 23,825 per jam. Jadi kecepatan penguraiannya itu sebanyak 23,825 per jam, itu kecepatannya. Nah, sekarang ke rumus kedua, kita masukkan sama seperti ini. Ln-nya ln, kemudian ln-nya seperti ini. Ln K2 dapat berapa? Seperti biasa dianti-ln-kan.
Anti-ln. Nah, kalau ini kan minus. Kenapa minus? Karena di sini kan ada minusnya nih. Minus A per R. Makanya anti-ln-nya minus 0,098. Nanti dapat hasilnya adalah ini. Nah, sebenarnya kan tidak jauh berbeda ya. Untuk rumus 1 K2-nya adalah 23,825. Untuk rumus 2 23,85. Itu udah dapat nih K pada 25 derajat Celcius. Udah, sekarang pertanyaan selanjutnya itu berapa banyak sih waktunya bila terurai sebanyak 15% pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini caranya sama seperti minggu lalu. Berarti kalau 15% kita jangan hitung di 15-nya, tapi sisanya. Kalau kemarin berapa ya? 10 tuh, 10%. Kalau sekarang 15 berarti kan sisanya itu ada 85%. 85 per 100 jadi berapa? Hasilnya jadi 0,85. Nah, sekarang kita masukkan 1 per CT sama seperti biasa kayak kemarin. 1 per CT sama dengan 1 per C0 plus KT. Kenapa sih harus 1 per CT ini? Karena kan dia udah 2 gitu. Sama kayak minggu lalu. Kemudian seperti ini. CT itu adalah jumlah yang tersisa dikali konsentrasi awal. Kemudian 1 dibagi konsentrasi awal tambah ini. Dihitung nanti dapat T-nya 7,399 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk terurai 15% pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 7,399 jam. Ini dapat sampai poin kedua. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya itu apa yang harus dilakukan bila kita ingin kondisinya 2 kali lipat pada 25 derajat Celcius. Jadi artinya seperti apa? Ini 2 kali lipat, yaitu misalkan nih terurainya tuh kalau pada 25 derajat Celcius itu 7 jam. Terus ingin 2 kalinya dari kondisi pada suhu 25, berarti kan harus 14 jam ya. Artinya apa yang kita naikkan? Apakah suhunya? Apakah kita turunkan suhunya? Nah, kalau saya naikkan suhunya 2 kali lipat dari suhu 25 derajat Celcius. Misalkan suhunya itu saya mau berapa ya? Misalkan 50. Kalau suhunya saya naikkan 50 derajat Celcius, waktunya bukan menjadi lebih lama, tapi menjadi lebih singkat. Kenapa? Sebagaimana dijelaskan, di stabilitas itu kan semakin tinggi suhu, penguraiannya akan semakin cepat. Nah, berarti harus diapakan? Oh ya, udah suhunya berarti harus diturunkan 2 kali lipat gitu. Nah, kita cari dulu. Nah, kalau ini sekarang kita berubah. Kan kondisinya sudah tidak mengacu lagi ke 37 derajat Celcius. Kita kondisinya mengacu pada 25 derajat Celcius. Nah, makanya 25 derajat Celcius itu dia menjadi K1. K1 25 derajat Celcius. Kemudian K2-nya kita cari. Ini T1-nya, berarti T2-nya kita cari. Nah, K pada 25 itu adalah ini kan 25 derajat, 25 derajat. Nah, terus gimana? Nah, kita ini aja. Nih, kita ambil yang ini aja deh, yang paling dekat. 23,85. Berarti kita cari K2-nya itu adalah setengah dari 23,85. Dapatlah 19,925 itu K2 pada pada suhu yang kita belum tahu suhunya berapa. Kita cuma tahu suhunya diturunkan, tapi kita nggak tahu tepatnya suhunya berapa. Apakah menjadi berapa? 15 atau 12,5 kita belum bisa tentukan. Nah, kita dapat nih K1-nya K1-nya mana nih? 23,85, K2-nya 11,925. T1-nya 25 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin itu adalah 298. Kemudian T2-nya kita cari. Masuk ke sini. Jadi sama prosesnya, saya pakai rumus yang ini, rumus yang kedua karena ini paling dekat. Kemudian kita masukkan ln K1 ada nih. K1, K2-nya ada, kita masukkan, tapi kita ln-nya dibuat dari luar aja karena kan sama-sama ln tuh. Ln sama dengan 23,85 dibagi 11,29. Sama lah ya prosesnya, cuma yang ditanyakan di sini T2. Makanya T2-nya masih kita tulis.
nanti dapat ln 2 sama dengan sekian, kemudian dapat nih ln 2 itu hasilnya 0,693 dibagi ini minus 75,91 sama dengan ini dikurangi 1 per T2. Kemudian nanti dapat hasilnya, dapat perhitungannya nanti hasilnya itu adalah 233,74 derajat Kelvin. Terus kita ubah ke dalam Celcius, berarti 233,74 dikurangi 273, hasilnya minus 39 minus 39,26 derajat Celcius. Nah, itu sudah dapat hasilnya. Seperti itu perhitungan untuk uji stabilitas. Semoga dipahami. Ini berarti pertemuan terakhir. Saya mau mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan selama kita pembelajaran baik di kelas maupun secara online. Selamat menjalankan sisa-sisa waktu di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat Idul Fitri, selamat berlibur, semoga tetap sehat dan semoga kondisi ini kembali membaik agar kita bisa kembali lagi di kampus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.